Hai, halo. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Anza Sibezato Zaluhu. Eh, saya adalah mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, jurusan Sistem Komputer, konsentrasi bagian keamanan jaringan. Ini adalah merupakan salah satu video saya, video pertama. Tujuannya ya tidak lebih untuk membagikan atau sharing-sharing mengenai dunia komputer, tidak untuk mencari keuntungan atau vlogger atau bagaimana macam, tapi saya bertujuan untuk membagikan pengalaman-pengalaman dan seputar teori-teori tentang dunia komputer, khususnya di bagian keamanan jaringan ya. Hmm, Beberapa hari terakhir ini saya ada berbagai macam pertanyaan, ada pertanyaan kawan-kawan dan junior saya yang dilemparkan ke saya. Pertanyaan cukup sederhana, yaitu mengenai keamanan Facebook ya. Pertanyaannya begini. Mengapa di sekarang Facebook itu sering terbajak, sering dibaca atau diretas orang, sementara orang itu tidak pernah mengasih kata sandi username sama orang lain. Mereka juga tidak pernah login sembarangan di perangkat lain, tapi toh juga masih bisa diretas, bisa terbaca, bisa diketahui orang lain password dan kata sandi mereka. Oke, di bawah video ini saya akan memaparkan kenapa bisa terjadi. Ya, sebelumnya saya akan uh, menjelaskan kepada kita semua beda ya, hacker dengan cracker. Ya, sekarang kita sering bilang udah di hacker. Siapa hacker ini kan begitu. Ya, jangan tuduh sembarangan. Hacker itu dipakai juga untuk di bagian intelijen ya. Karena hacker itu beda dengan cracker. Cracker sebenarnya tujuannya menghancurkan. Bedanya sama hacker. Hacker itu adalah seseorang yang menyusup ya, seseorang yang meretas sistem keamanan jaringan atau sistem keamanan akun atau pertahanan di keamanan jaringan, tapi dia hanya menyusup saja, tidak hanya meretas, tidak pernah menghancurkan isi atau menghancurkan keamanan yang sudah terpasang. Tujuannya hanya mengetahui sisi kelemahan saja. Itu namanya hacker ya. Hacker itu tujuannya baik ya. Sedangkan cracker adalah salah satu kejahatan yang fatal. Dia bisa meretas suatu akun atau suatu sistem pertahanan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengamankan akun atau mengamankan sistem informasi. Setelah dia udah berhasil menyusup atau meretas, dia akan menghancurkan, bahkan mencuri dan memanipulasikan data yang ada di dalam itu. Jadi beda hacker sama cracker. Jadi jika ada orang yang meretas Facebook kawan-kawan atau Facebook saudara kawan-kawan dan junior saya ya, dia bertujuannya hanya apa namanya, hanya melihat saja, itu bukan cracker namanya. Masih hacker. Tapi kalau dia udah kirim foto-foto yang kurang baik, foto kurang apa namanya, kurang cocok ya menurut kita, mungkin dia kasih foto profil foto cewek yang telanjang atau bagaimana, kan itu adalah cracker. Atau dia bahkan melakukan manipulasi data di dalam akun kita. Oke, sekarang pertanyaan kita fokus ke kenapa Facebook sering dihacker. Oke. Sekarang kan kita sering ada temu itu di berbagai grup-grup yang beredar atau grup-grup yang kita miliki, yang kita gabung. Contohnya saya ambil salah satu contoh di WA. Terakhir-terakhir ini kan pemerintah menawarkan kuota gratis bagi mahasiswa, siswa, dosen dan guru, ya kan? Jadi ada juga ya. Jadi di sini dari sisi ini hacker berpikir, atau cracker berpikir melakukan aksinya. Aksi yang dia lakukan adalah, atau serangan yang dilakukan adalah di jenis-jenis serangan yang ada di kejahatan komputer adalah phishing ya. Yang dilakukan adalah phishing. Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan komputer yang memanipulasikan halaman web yang asli ya, memanipulasikan halaman web asli, atau dia membuat formulir-formulir yang palsu ya, membuat halaman yang palsu yang menyerupai, mirip dengan formulir yang aslinya. Contohnya saya ambil salah satunya adalah di Facebook ya.
Facebook, otomatis sebelum kita masuk di Facebook ada tombol, ada halaman login ya, ada username sama kata sandi. Masukkan username, masukkan kata sandi. Sekarang tugas cracker ini dia membuat halaman itu semirip mungkin dengan halaman login Facebook. Dia buatlah website ya, tapi domainnya berbeda dari domain Facebook. Ingat, domain ini tidak pernah sama di berbagai dunia manapun. Dunia, maksudnya di berbagai negara pun tidak ada yang namanya situs itu sama ya. Contohnya situs Facebook, situs ini dan sebagainya, tidak pernah ada yang namanya itu situs itu pernah sama, tidak pernah sama, selalu berbeda. Jadi teknik phishing bagaimana? Dia memanipulasikan situs tersebut mirip dengan situs Facebook. Caranya apa? Tadi kan saya kasih contoh. Situs Facebook itu nama domainnya ya, facebook.com, www.worldwideweb.facebook.com. Yang membedakan dengan situs yang lain, bisa aja sekarang kan untuk pengalamatan itu banyak, ada .ic, .edit, kode edit, macam-macam lah ya. Sekarang phishing itu melakukan manipulasi atau meniru ya situs tersebut agar mirip dengan situs asli. Contohnya dia buat begini, facebook.codeedit. Jadi itu kan website ya kan, udah jadi situs tuh, bisa diklik. Setelah dia membuat situs tersebut, dia melakukan aksinya apa tadi? Dia buatlah suatu tautan di terserah dia bikin di mana, dia sebar di grup, dia sebar di internet dan lain sebagainya. Ya, untuk menarik perhatian kita, dia merancang kata-kata yang sedang tren-tren sekarang. Ya, yang tren sekarang apa? Kuota gratis dari pemerintah. Ya kan? Makanya dia buat itu ada kuota gratis dari pemerintah sekian giganya kan begitu. Untuk mendapatkannya silakan klik link di bawah ini. Kan biasanya begitu. Diarahkan kita untuk masuk ke link tersebut untuk mendaftar. Nah, biasanya kalau kita sudah klik link tersebut di bawah, kita akan diarahkan ke halaman tertentu. Halaman biasanya sih yang selama ini terjadi halaman Facebook. Masuk ke halaman Facebook. Setelah masuk ke halaman Facebook, berarti itu sebenarnya halaman Facebook itu palsu, ya. Palsu. Buktinya palsu, ya. Buktinya palsu. Sekarang kita udah masuk tuh, diarahkan ke halaman Facebook. Pasti di situ katanya silakan login terlebih dahulu. Kan kata-kata menarik ini, ya. Karena kita penasaran mau juga kan kuota yang gratis. Jadi otomatis kita yang lagi ya mungkin lagi mencari lah ya kuota-kuota gratis. Jadi pasti kita mau masukkan kata sandi dan username kita yang asli. Perlu kita ketahui bersama, orang yang membuat website dia memiliki kendali dari jarak jauh. Ya, dia punya, sebelum dia membuat suatu situs atau membuat suatu web, dia punya database. Ya, database-nya itu terpusat sama dia. Database ini adalah kumpulan data-data bagi para login, para yang mendaftar. Sekarang kamu diharuskan mendaftar melalui Facebook, ya. Facebook setelah kita memasukkan username, ya biasanya begitu yang terjadi di grup-grup ya, yang sering saya tengok. Masukkan username, masuk ke kata sandi. Ketika kita ketik login atau pencet login, pasti ada kata sandi salah. Apapun ceritanya tidak pernah benar. Ya. Karena itu memang betul-betul palsu. Kalau dia tidak mengarahkan, tidak bisa masuk ke halaman Facebook yang asli, akunmu yang betul-betul ada, berarti itu dipastikan palsu. Jadi tekniknya apa? Caranya di situ apa? Ketika kamu memasukkan username dan password, klik login, dia sudah merekam. Data kamu yang sudah kamu inputkan itu, yang sudah kamu ketik itu, dia sudah merekam dan masuk ke database-nya. Setelah masuk di database-nya, di sana dia muncul notifikasi, ya.
mungkin masuk ke database besar ya kan, penyimpanan dia. Nah, jadi setelah masuk ke penyimpanan dia akan copy, dia tengok. Setelah dia nengok, baru dia masukkan ke halaman Facebook yang asli. Kan itu password dan username yang asli. Otomatis kalau dia masukkan ke halaman Facebook yang asli, masuk dong ke akunmu. Kan gitu. Setelah masuk ke akunmu ya terserah dia mau ngapain, mau ganti foto profilmu kah, mau ganti yang telanjang, mau apa, terserah dia kan. Udah kan sekarang dia mau udah masuk nih ke akun kamu. Ya biasanya yang terjadi selama ini kan dia ganti akun foto profil, terus dia juga ngechat orang, terus dia juga mengganti password semua, menghapus datamu sehingga kamu nanti tidak bisa masuk lagi, dia ganti kata sandi dan sebagainya. Tapi yang penting tujuannya ada satu yang paling fatal. Contohnya gini ya, akun pendeta ya, dia retas. Nah ya kan, setelah dia retas akun pendeta, mungkin pendeta ini tidak tahu, tadi juga mengklik kotak gratis masuk, udah diketahui masuk ke akun pendeta. Baru pendeta ini minta ngechat keluarga dia atau mungkin kerabat ya, sahabat-sahabat dia yang di luar sana. Ya mungkin chatnya sederhana saja sih. Selamat malam Pak, contohnya aja nih ya, selamat malam Pak, saya lagi kecelakaan ini Pak, boleh dikirim duit Pak. Nah, pasti orang yang di sana kan mengira ini betul-betul pendeta loh. Jadi kan pendeta nggak mungkin bohong dong. Pasti bilang oke Pak, kan karena pendeta. Kalau biasanya kalau sama kita kan pendeta itu ya orang baik kan gitu. Jadi pasti orang sana bilang oh iya Pak ya kan. Pasti dia lah ada interaksi baik lah ya kan. Pasti percaya lah ya target atau orang yang di chat tersebut. Padahal bukan pendeta yang mengechat orang tersebut. Nah, habis itu dia begini bilangnya, kirim di nomor rekening ini ya Pak ya. Saya butuh uang mungkin sekian, 12 juta, 10 juta, sejuta dan sebagainya. Di rekening ini ya Pak, tolong Pak, saya lagi kecelakaan butuh duit begini. Jadi kan mungkin target percaya karena ini betul-betul pendeta kan yang chat dia, padahal akun pendeta asli kan gitu. Padahal sebenarnya bukan pendeta. Jadi ya kalau udah berhasil itu ya sukses lah dia. Jadi ciri-ciri mengetahui keamanan situs yang palsu atau halaman web yang palsu dengan halaman web yang asli, yang perlu kita ketahui adalah domainnya ya. Saya tegaskan ya, domain Facebook yang asli, cara menengok domain yang asli, coba ditengok di pencarian itu di atas, di situs linknya itu. Kalau memang di situ www.facebook.com, berarti itu asli ya, saya pastikan itu asli ya. Kan ada situ kan halaman web ya kan, Facebook ya kan ada di situ nanti gambar Facebook di samping kiri, terus nanti ada tombol login, username, kata sandi, baru lupa kata sandi, baru masuk ya kan, ada tombol masuk. Kalau di atas link pencarian ada www.facebook.com, itu asli karena situs Facebook yang asli adalah www.facebook.com. Tapi kalau lain dari situ, mungkin Facebooknya sama tapi di belakangnya ada beda kode ID atau EAC atau ORG dan lain sebagainya. Yang penting di luar .com ya, itu palsu. Jadi mohon ya kepada kawan-kawan, kalau dapat yang macam begitu jangan sembarangan masuk ya, jangan sembarangan diketik ya, jangan sembarangan menginput formulir yang tersedia yang dia bikin tersebut. Ya ini fungsinya sih bukan hanya di Facebook, banyak juga kejadian. Terakhir ini ada saya tengok di grup yang dibagikan, ada prakerja, silakan link tersebut, nanti kita harus bagikan di WA. Dia maksa kita ini harus bagikan ke teman-teman atau di grup-grup. Kalau ada unsur pemaksaan itu palsu. Karena kalau akun resmi dari pemerintah tidak pernah diharuskan kita untuk membagi, karena nggak ada. Karena kita, kalau kita membagikan itu kayak pemerintah tidak punya data dong. Ya, pemerintah kan nggak sembarangan bagikan duit. Logikanya begitu. Jadi pandai-pandailah ya, jangan mudah percaya dengan situs-situs atau tautan-tautan yang
dikirim ke grup atau dikirim ke WA Anda, WA kawan-kawan kan. Nah, jadi ya itu salah satu tekniknya, teknik melakukan serangannya ya. Ya, jadi jangan mudah percaya. Sekarang kan banyak itu yang kejadian-kejadian ya sekarang terjadi seperti yang saya bilang tadi, foto profilnya diganti, nanti heran-heran dikirim di Facebook, kenapa Facebook saya terhacker, siapa inilah, sampai sebut-sebut nama binatang dan sebagainya kan, bahkan sampai bilang umumkan di Facebook, kalau ada yang ngechat ini jangan dibalas, ini udah dibajak ya. Jadi perlu hati-hatilah ya. Jadi itulah eh, penjelasan sekilas ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa di DM atau bukan chat pribadi juga bisa. Mengapa bisa terjadi? Karena kalau kita paparkan lebih dalam lagi, ada berbagai teknik-teknik yang bisa dilakukan oleh para cracker mendapatkan atau bisa mencuri data kita ya, uh, yang betul-betul itu sangat rahasia sebenarnya. uh, jadi itu saja, sekian dan terima kasih.